Penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Yudhita Adisia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 Universitas Pancasakti Tegal. NIM 19227501002. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kalijambe, Kabupaten Sragen, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 10 dengan materi mengonstruksi struktur teks anekdot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat sekali ya. Untuk kabar pagi ini bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, tolong untuk salah satu pimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Semoga nanti pembelajarannya diberikan kelancaran ya sampai akhir nanti. Wida resepsi dulu untuk pertemuan hari ini. Ahmad Muzaki, Alia, Fajri, Farah. Untuk pertemuan hari ini hadir semua ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu teks anekdot. Kalau sebelumnya kalian mempelajari terkait teks LHO ya? Ya, teks LHO. Jadi teks laporan hasil observasi. Kalau pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait teks anekdot. Teks anekdot itu bayangan belum? Seperti apa teks anekdot? Belum ya? Coba. Jadi pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait KD 3.6. Kita tolong Wida tentuannya untuk membacakan KD pertemuan hari ini. Raisa? Mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ya, jadi untuk kompetensi dasar hari ini yaitu 3.6 mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikator pencapaian kompetensi ya dari IPK ada dua IPK untuk pertemuan hari ini 361 dan 362. Dibacakan Nasrul. Pencapaian kompetensi IPK 3.61 mengidentifikasi struktur isi teks anekdot, 362 menemukan kebahasaan teks anekdot. Ya, jadi ini IPK atau pencapaian yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi model pembelajarannya PBL ya. Peserta dapat mengidentifikasi struktur isi teks anekdot dan mempresentasikannya dengan rasa ingin tahu, kerjasama, berdiskusi, berkomunikasi, percaya diri dan berpikir kritis. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Silakan berdiri dulu semua. Kita speaking dulu untuk pertemuan hari ini agar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Yang semangat ya. Yuk, silakan. Yang semangat. Ada lagi.
rumah sakit ngomongnya jangan keras-keras. Kalau suster lewat, saya ditegur. Rumah sakit itu biayanya mahal sekali, betul? Salah. Rumah sakit biayanya mahal berkali-kali, bukan cuma sekali. Jangan keras-keras. Kalau suster lewat, saya ditegur. Rumah sakit, dokter. Biasanya kalau pasien datang, yang diperiksa pertama itu giginya. Karena apa? Dilihat. Kalau yang nyambil daging obatnya mahal, kalau yang nyambil tempe obatnya murah. Jangan keras-keras. Kalau suster lewat, rame, saya yang ditegur. Terus. Biasanya yang diperiksa itu mata, ya. Bukan mata kanan, mata kiri, mata pencarian. Ini miskin sama kaya. Nah gitu, jangan terlalu keras, benar-benar jangan terlalu keras. Nah, tapi saya bersyukur di sini sekarang ada yang namanya Cekesmat, betul? Jaminan kesehatan masyarakat. Tapi susah, harus ke sana, ke sini, bolak-balik. Syaratnya, pas syaratnya lengkap, pas pasiennya meninggal. Ada sukses yang tertunda, betul? Ini jangan sampai berlaku pada dokter. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bagi dokter, bagi pasien, kegagalan adalah mati loh. Salah satu contoh teks anekdot. Karena stand up comedy itu juga termasuk dalam teks anekdot. Dari penggalan video tadi, kalian bisa menyimpulkan tidak apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Teks anekdot itu cerita singkat yang menarik karena lucu untuk menyampaikan kritik. Iya, jadi dari penggalan video tadi ya dapat simpulkan bahwa teks anekdot itu berisi cerita lucu. Emang lucu ya tadi ya? Tapi berisi sebuah kritikan. Jadi untuk mengkritik kan coba Mutia. Ciri teks anekdot bersifat lucu, bersifat menggelitik, dan bersifat menyindir. 4. Mengenai orang penting. 5. Memiliki tujuan tertentu. 6. Kisah menyerupai dongeng. 7. Cerita umum dan realistis. Ya, jadi ciri teks anekdot itu ada 7. Yang pertama bersifat lucu. Jadi ada unsur lucunya, humornya. Kemudian bersifat menggelitik. Jadi kalian tadi di apa nih ya? Bersifat menyindir. Jadi di dalam sebuah kelucuan itu terselip juga sindiran untuk seseorang. Itu orang penting biasanya. Yang keempat, ya ini mengenai orang penting. Jadi sindirannya bisa juga untuk orang penting. Kemudian memiliki tujuan tertentu. Apa tujuannya? Mengkritik, menyindir. Kemudian yang keenam, kisah menyerupai dongeng. Yang terakhir, cerita umum dan realistis. Jadi ini sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari dan realita nyata. Bisa dibuat. Untuk struktur teks anekdot. Teks anekdot, abstraksi, pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambar umum tentang isi suatu teks. Iya, Orientasi, bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, dan peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Krisis atau komplikasi bagian inti atau puncak peristiwa suatu anekdot terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Reaksi, tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya berupa sikap mencela atau menertawakan. Struktur terakhir. Coba kita ulangi, ada 5. Struktur yang pertama apa? Abstraksi. Kedua, orientasi.
Paham ya? Contoh teks anekdot. Judulnya Rayuan Gombal. Siapa dibacakan Mas Rul? Rayuan Gombal. Suatu hari ada sepasang kekasih yang sedang duduk di taman. Di sana mereka memperbincangkan badan yang dialami mereka sehari-hari. Hingga suatu ketika si wanita pun iseng memberi rayuan gombal kepada kekasihnya. Sayang, bapak kamu politikus ya? Ih, kok kamu tahu? Oh, pantas saja kamu sering ingkar janji. Dan sang wanita pun pergi meninggalkan sang pria yang tangguh dan memerah. Mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Bagian mana yang kurang paham? Tidak. Berarti paham semua ya? Untuk kegiatan berikutnya adalah kalian kerja ke kelompok. Karena ini tempat duduknya sudah seperti ini tinggal kita bagi kelompoknya. Tapi Bu Ida punya cara tersendiri untuk pembagian kelompoknya nanti. Untuk nama kelompoknya ya. Kelompoknya Fajri nanti mendapatkan kelompok apa? Kuning. Oh, kelompoknya Egis. Ya, kelompoknya Egis nanti namanya kelompok pink. Rizky. Biru. Kelompoknya Nasrul. Pastinya hijau. Silakan untuk kelompok kuning. Ini ada lomba Jawa sekaligus tes anekdot yang akan kalian analisis strukturnya. Kelompok pink, kelompok biru. Terakhir kelompok hijau. Di dalam lembaran gulungan kertas kecil ini ada sebuah teks. Tiap kelompok teksnya berbeda. Sesuaikan. Untuk lembar jawabnya, poin analisis struktur dikerjakan pada lembar jawab kertas warna. Untuk pertanyaan dengan poin 1 dikerjakan pada lembar jawab ini. Jadi pertanyaan sudah ada di lembar kerja ini ya. Silahkan dibaca secara berkelompok, diskusikan, dan semua harus berkontribusi untuk menghasilkan analisis yang terbaik. Setelah selesai nanti kalian presentasi ke depan. Ada pertanyaan? Tidak? Silakan bisa memulai untuk analisis struktur tes anekdot dan isinya. Itu ya. Selamat mengerjakan. Teksnya apa? Hijau. Halaman banjir. Oh ya, untuk tes juga bisa kalian baca melalui link atau LKPD yang berikan saya di grup WA ya. Di sana juga ada tesnya. Jadi bisa selain menggunakan kertas yang sudah dibagikan, juga kalian bisa akses HP masing-masing untuk penunjang pembelajaran hari ini. Menuntut yang terlibat.
Sudah selesai pekerjaannya? Kelompok yang ada di depan presentasi, jadi kelompok yang ada di belakang akan melakukan penilaian setelah ada kegiatan presentasi dengan menggunakan tim yang sudah berada di grup ya. Untuk presentasi pertama, kelompok biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai, pas pulang makan nasi. Sebelum sampai ke presentasi ini, perkenalkan kami dari kelompok biru. Saya Ilyas. Saya Ahmad Kalisman. Saya sama Merdeka Nurkis. Saya Saudara Sabareka. Akan membacakan tentang hasil diskusi kami tentang teks anekdot yang berjudul Hukum Peradilan. Siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut adalah tukang pedati. Ya, betul sekali. Lanjut yang kedua. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Masalah yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut adalah kecelakaan tukang pedati. Betul. 3. Temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Ada penggalan paragraf kedua. Akhirnya si pembantu yang berbadan kurus, pendek dan punya uang dimasukkan ke penjara dan disita uangnya, padahal ia tetap bersalah. Ya, betul. Unsur-unsurnya pada bagian tersebut. 5 kali. Menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Pesan tersirat yang disampaikan pada teks hukum peradilan ialah sebagai seorang hakim haruslah bijak dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Harusnya bijak dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Yang 5. Mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Sesuai dengan ciri khas teks anekdot sendiri, selain itu juga mengandung kritikan dan sindiran. Ya, jadi menurut kelompok biru, kenapa teks hukum peradilan tersebut termasuk teks anekdot? Karena selain lucu juga ada unsur kritikannya. Poin 2 itu membahas tentang struktur teks anekdot. Jadi dari teks hukum peradilan. Di bagian abstraksi kita ada pada zaman dahulu ada seorang tukang pedati yang mengalami kecelakaan. Kemudian orientasi, tukang pedati yang rajin dan tekun itu suatu pagi sedang melewati jembatan yang rapuh dan jatuh ke sungai. Bagian krisis, tukang pedati dan keluarganya tidak terima karena mendapatkan kerugian akibat jatuh dari jembatan itu. Sehingga tukang pedati itu menuntut pihak yang terlibat dalam jembatan yang menjadi penyebab dari dia jatuh. Kemudian di bagian reaksi ada semua terdakwa, si pembuat jembatan, tukang kayu, penjual kayu, dan pembantu yang pertama saling melempar kesalahan sehingga hakim kesulitan mengambil keputusan. Di bagian koda ada akhirnya si pembantu yang berbadan kurus, pendek, dan punya uang dimasukkan ke penjara dan disita uangnya. Padahal ia tidak bersalah. Masyarakat setuju dan keputusan hakim yang diambil secara sepihak dan masyarakat serempak menjawab adil. Ya, betul. Untuk presentasi kelompok biru tentang analisis struktur teksnya sudah sesuai yang diharapkan. Jadi kelompok biru sudah memahami analisis struktur teks anekdot. Untuk vote hasil dari kelompok biru. Siang-siang makan hutan, malam-malam makan nasi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Bayu. Nama saya Kaifa Wahyu Rahmaidi. Nama saya Alia Nurhasana. Saya Surya Ika Ramadhani. Kami di sini akan menyampaikan presentasi dari kelompok hijau. Siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Siapa? Fenomena alam banjir. Fenomena alam banjir, ya. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot? Masalah yang diceritakan Banjir yang kerap terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. banjir yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Selanjutnya, Temukan unsur humor dalam teks anekdot tersebut. unsur humornya pada teks mengukur kedalaman banjir. Namun menggunakan ukuran sendiri, yaitu dengan ukuran mata kaki, dengkul, pipis, pinggang, dan dada. Ya, padahal ukuran itu menggunakan sentimeter, meter, milimeter, kilometer gitu ya. Tapi memakai ukuran badan, pinggang.
Menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam teks anekdot tersebut? Pesan tersiratnya? Sebaiknya menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah penggunaan. Ya, betul. Jadi saat kita berbicara, penerapan bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau kita menggunakan ukuran pinggang, kemudian mata kaki, lutut itu kan seharusnya ukuran untuk baju ya. Baju bagian bawah sampai lutut gitu. Tapi kalau ukuran banjir, kedalaman naik itu seharusnya menggunakan sentimeter dan meter. Teks yang berjudul mengukur kedalaman banjir memakai badan, termasuk teks anekdot, karena selain lucu juga terdapat kritikan atau sindiran. Ya, betul sekali. Jadi teks tersebut termasuk teks anekdot karena ada unsur humornya lucu, tapi juga mengkritik. Suaranya lebih keras lagi. Banjir merupakan fenomena alam yang kerap terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, khususnya ibu kota tercinta Jakarta. Tahun 2015 terjadi berita utama di berbagai media berita. Orientasi banyak sekali yang meliputi mengenai tanpa memprihatinkannya kondisi area yang terkena banjir. Krisis. Namun dalam peliputan berita, para jurnalis kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan banjir besar yang melanda karena orang Jakarta tidak mengukur dengan 1 cm, meter, dan inci, namun menggunakan ukuran sendiri, yaitu dengan ukuran mata kaki, dengkul, betis, pinggang, bahkan dada. Reaksi apalah daya si jurnalis tersebut, mau tidak mau ia harus tetap melaporkan berita sesuai pemikirannya. 5. Polda. Akhirnya liputan mengenai banjir tetap bisa terlaksana dengan baik dengan menggunakan ukuran sentimeter. Iya, betul sekali. Pengumpulannya lebih cepat ya. Sudah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Amelia Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Elsia Juliarni. Perkenalkan, nama saya Mutiah Tripuspitasari. Perkenalkan, nama saya Afriana Gistiawan. Perkenalkan, nama saya Raisa Cahaya Prasetya. Apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Seorang guru yang bernama Seno. B. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot? Mengajar tidak sesuai ijazah. C. Temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Pak, menurut saya karena whisky dapat membunuh cacing, jadi bila kita minum whisky, cacing yang ada di perut kita akan mati. D. Menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Sebaiknya bila kita akan bekerja, sesuaikan dengan kualifikasi studi yang kita punya. E. Mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Karena selain lucu, juga terdapat kritikan dan sindiran. Iya. Jadi karena ada unsur lucu dan ketujuan untuk mengkritik termasuk Teks anekdot, whisky dan cacing. Atraksi, seorang guru berijazah IPS yang baru saja diterima mengajar sebuah sekolah menengah pertama. Lantaran di sekolah tersebut membutuhkan guru IPA. Mau tidak mau, Seno harus mengajar pelajaran IPA. Orientasi. Pertama masuk, materi yang diajarkannya tentang pengaruh zat adiktif terhadap tubuh manusia. Seno mengajak siswa-siswanya melakukan percobaan dengan menggunakan whisky dan cacing. Krisis. Di tangan kanan Bapak ada sebotol whisky dan di tangan kiri Bapak ada seekor cacing. Bapak akan memasukkan cacing ke botol whisky.
Setelah dimasukkan, tampak cacing tersebut mengeliat-liat, kemudian dia akan bergerak. Reaksi. Lalu si Reno bertanya kepada siswa-siswinya, siapa yang menyimpulkan pengamatan tentang whisky dan cacing yang baru saja kita akan mati? Koda. Setelah beberapa lama, ada seorang siswa yang mengacungkan tangan dan menjawab, Pak, menurut saya karena whisky dapat membunuh cacing. Jadi, bila kita meminum whisky, cacing yang ada di perut kita akan mati. Ya, itu analisisnya sudah sesuai 100. Silakan Bud untuk kelompok pink terlebih dahulu. Oke ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok kuning memperkenalkan diri. Nama saya Fajri Khairil Amri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Ada kingkong lagi makan terasi. Hei kalian, perhatikan kami. Siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Yang diceritakan dalam anekdot tersebut adalah kakek. B. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot? Masalah yang diceritakan dalam anekdot tersebut adalah kakek sakit gigi. C. Temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Unsur humor dalam anekdot tersebut adalah itulah hebatnya obat ini, bisa diminum kapan saja, cu. D. Menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut adalah seharusnya bisa memahami petunjuk dengan lebih bijak. E. Mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Cerita lucu tersebut disebut anekdot karena selain lucu juga terdapat kritikan. Anekdot tersebut sudah sesuai jawabannya. Atraksi. Suatu sore di bulan Ramadan, kakek dan cucunya sedang asik menonton televisi. Mereka menonton satu di antara program favorit cucu kakek, yaitu kartun orientasi. Setiap 15-20 menit sekali muncul iklan pada tayangan televisi tersebut. Satu di antaranya yakni obat sakit gigi yang mengklaim bahwa obat tersebut dapat diminum kapan saja tanpa menyebabkan kantuk. Krisis. Ketika kakek dan cucu-cucunya sedang asik menonton televisi, tiba-tiba kakek merasa giginya sakit dan pusing. Kakek langsung memanggil salah seorang cucunya untuk membeli obat sakit gigi di warung. Reaksi. Sesampainya di rumah, sang kakek segera meminum obat tersebut. Cucunya yang melihat kejadian tersebut pun kaget dan langsung bertanya, "Kan lagi puasa, kok kakek minum obat?" Koda. Tanpa ragu dan dengan raut wajah yang tampak tidak berdosa, sang kakek lantas menjawab, "Itulah hebatnya obat ini, bisa diminum kapan saja, cu." Ya, sudah sesuai struktur teks anekdot yang berjudul kakek dan obat sakit gigi. Silakan buat untuk kelompok kuning. Bisa ditutup Fajri untuk kelompok kuning. Kalau jalan kaki menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Ini adalah hasil dari analisis struktur yang satu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, setelah saya perhatikan tadi untuk vote hasil presentasi, penampilan presentasi, menurut Bu Ida, vote yang paling baik diperoleh kelompok mana? Kelompok biru. Silakan perwakilan kelompoknya ke depan. Karena untuk kelompok terbaik hari ini mendapatkan sesuatu dari Bu Ida. Jangan dilihat barangnya ya, tapi manfaatnya.
Ini untuk kelompok biru. Sama-sama. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, yang kalian bisa simpulkan apa kegiatan pembelajaran hari ini? Asik? Tidak bikin ngantuk. Untuk materinya, kalian simpulkan teks anekdot itu yang bagaimana? Teks yang menggelitik, yang lucu ya? Bertujuan untuk menyindir atau mengkritik. Kemudian ciri teksnya ada berapa? 7, apa saja? Bersifat lucu, menggelitik, menyindir, mengenengi orang penting. Seperti dongeng, memiliki tujuan tertentu dan realistis. Kemudian untuk strukturnya ada 5, apa saja? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan terakhir koda. Tepuk tangan lagi, BKV 1 hebat-hebat. Nah ya, untuk pembelajaran hari ini Bu Ida anggap kalian memahami materinya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian nanti mempelajari terkait kaidah kebahasaan teks anekdot. Sebelum Bu Ida akhiri, coba silahkan isi dulu link refleksi yang sudah Bu Ida kirim di grup WA. Di sana ada refleksi, silahkan bisa kalian isi ya terlebih dahulu terkait materi ataupun penyampaian Bu Ida pada pembelajaran hari ini, bisa kalian vote di sana. Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini Bu Ida cukupkan ya. Semoga pembelajarannya bisa kalian serap ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Pembelajaran hari ini tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.